Cerita akan diawali dengan MC kita yang bernama Desir Arman, seorang penyihir yang bertualang bersama teman-temannya untuk menaklukkan labirin bayangan yang telah menghancurkan dan merenggut orang-orang yang mereka cintai. 10 tahun telah berlalu semenjak pertempuran itu. Di sini Desir begitu sangat putus asa saat melihat bagaimana mereka harus berjuang. Tapi kini dia berada di ujung perjalanannya, di labirin terakhir di mana tempat naga terkuat itu bersemayam. Di sini mereka akan bertarung dengan habis-habisan. Desir dan teman-temannya terus berjuang dan menahan kepedihan dan rasa sakit di hati mereka. Di sini pertarungan pun terjadi antara Desir dan naga itu. Pertempuran begitu sengit, begitu pula dengan teman-temannya yang membantu dia agar terus bisa melangkah, dan akhirnya naga itu pun terkalahkan. Setelah itu mereka mengalami suatu delusi dalam kehidupan mereka. Di saat pertempuran itu berakhir, di sini orang-orang ini mulai saling ngobrol dan juga memahami satu sama lain dan merenungi pertempuran selama 10 tahun terakhir ini. Disinilah akhir dari perjalanan mereka. Kemudian salah satu teman dari Desir mengajak dia untuk menuju Akademi Havarion. Di sana dia akan dianggap sebagai pahlawan dan akan disambut di semua tempat. Tapi Desir belum bisa menentukan pilihannya, apa yang akan dia lakukan setelah dia keluar dari labirin ini. Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba terjadi lonjakan energi yang cukup besar dari jasad naga itu. Di sini salah satu teman dari Desir mengatakan kalau bila seekor naga mati, maka energinya akan terlepaskan karena energinya tidak bisa dikendalikan. Desir berkata, bukankah itu prinsipnya seperti mesin yang kelebihan panas? Maka mesin itu akan meledak. Mereka mengira semuanya telah berakhir, tapi sayangnya akan ada sesuatu yang datang. Sebuah ledakan energi yang akan menghempaskan mereka. Di sini mereka tidak bisa berbuat apapun. Perjuangannya selama 10 tahun ini terlihat akan sia-sia. Begitu ledakan itu terjadi, Desir dan teman-temannya bermandikan cahaya. Tapi dalam sekejap mata, pandangan Desir pun mulai tampak jelas dari bayangan putih yang menyelimuti matanya. Dia melihat tangannya yang begitu penuh dengan luka, terlihat bersih dan juga putih. Di sini Desir melihat ke arah cermin. Dan alangkah terkejutnya Desir saat melihat dirinya menjadi begitu muda. Di sini Desir menyadari kalau dirinya sudah kembali ke 10 tahun yang lalu, di saat mereka belum berperang dan melawan labirin-labirin itu. Desir tersentak, dia berteriak, "Apa-apaan ini?" Dia terkejut saat dia kembali ke Akademi Havarion 10 tahun yang lalu saat penerimaan siswa baru. Di tengah itu, kemudian datang seorang Profesor Bridge, mengucapkan selamat kepada para mahasiswa barunya yang telah berhasil masuk ke Akademi Havarion. Kemudian di atas podium, Profesor mengatakan kepada mahasiswanya kalau mereka akan diuji lagi. Dan dari keseluruh mahasiswanya hanya 600 orang yang akan diterima masuk. Di sini Profesor mengatakan kalau mereka akan mengujinya masuk ke dalam labirin bayangan, yang seketika membuat anak-anak ini menjadi sangat panik, mengingat betapa bahayanya labirin itu. Tapi kemudian Profesor berkata, kalau labirin yang mereka gunakan merupakan simulasi saja, bukanlah labirin yang sebenarnya, jadi tidak akan terjadi apa-apa pada kalian. Di sini Desir masih terdiam dan merenungi apa yang terjadi. Dia hanya bisa menutup mulutnya dan terkejut bagaimana mungkin dia bisa kembali ke 10 tahun yang lalu. Desir hanya terdiam dan termenung untuk sesaat dan tidak bisa berkata apapun. Desir mengingat betul bagaimana teman-temannya telah tiada di pertempuran itu. Tapi kini dia dipaksa untuk kembali ke awal, untuk mengulangi semua tragedi yang menyedihkan itu lagi, dimulai dari Akademi Havarion. Desir pecah dalam tangisnya. Dia merasa semua perjuangannya, kematian teman-temannya, bahkan kehilangan yang besar yang dialami oleh mereka yang dia sayangi, tidak ada artinya lagi. Desir benar-benar jatuh ke dalam tangisnya. Di sini Desir masih menganggap kalau semua ini hanyalah mimpi. Tapi dia juga bingung, bagaimana mungkin bila mimpi bisa senyata ini? Apa yang dia harus lakukan? Dia hanya bisa terduduk dan terdiam. Tapi kemudian datang seorang gadis yang menghampiri dirinya. Gadis ini bernama Roderia Van Doris. Kita akan memanggil dia Roderia. Dia merupakan mentor dari akademi kedua di tempat itu. Dan dia di sini ditunjuk sebagai mentor dari Desir. Desir pun yang pernah mengalami kejadian ini
dulu, jadi dia mengikuti permainan dari Rhoderia. Di sini Rhoderia juga menjelaskan kalau sebenarnya apa yang dia lakukan di akademi ini cukup percuma. Karena orang biasa seperti dirinya setelah mengikuti ujian, mereka hanya akan dimasukkan ke kelas beta, kelas yang cukup rendah. Berbeda bila Desir merupakan keturunan dari bangsawan. Desir akan dimasukkan ke kelas alpha, kelas di mana orang-orang hebat berkumpul. Tapi di sini Desir tampak tidak peduli. Lagi pula, dia bisa melakukan semuanya sendiri. Yang dia lakukan sekarang hanyalah melakukan pengulangan hidupnya yang dulu, sambil berharap dia bisa merubah masa depan. Satu-satunya hal yang mungkin bisa dia lakukan saat ini. Kemudian Rhoderia menjelaskan kepada Desir kalau ujian berikutnya dia akan masuk ke dalam dunia bayangan. Walaupun itu hanyalah sebuah simulasi, tapi dunia bayangan itu cukup berbahaya. Bahkan di sini, Rhoderia cukup ragu bila Desir bisa melewati semua itu. Oleh karena itu, Rhoderia akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Desir sebelum dia masuk ke dalam simulasi dunia bayangan. Dunia bayangan adalah musibah yang sangat berbahaya yang dihadapi umat manusia. Seseorang dapat melihatnya sebagai pintu dunia paralel di dalam alam semesta dunia ini, dan itu terbuka setiap tahun. Dalam dunia bayangan ada banyak dunia yang berbeda di dalamnya. Beberapa dunia mungkin sangat lemah, tetapi beberapa dunia mungkin sangatlah kuat. Dunia ini didasarkan pada masa lalu yang terjadi di dunia saat kita hidup ini. Karena dunia ini didasarkan pada peristiwa bersejarah di masa lalu, di masyarakat sihir sudah mampu menciptakan 10 level yang berbeda dalam mengukur dunia bayangan. Dan semakin tinggi level, semakin sulit tingkat yang harus dilewati oleh para petualang. Alasannya menjadi dunia bayangan merupakan sebuah ancaman bagi umat manusia, karena jumlah dunia bayangan yang tak pernah berhenti memakan dan merusak dunia tempat kita hidup saat ini. Setiap tanah yang sudah dilahap akan diliputi bayangan dan tak akan meninggalkan bekas kehidupan atau keberadaan di belakangnya. Satu hal yang pasti adalah tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di tanah yang telah dilahap oleh dunia bayangan. Itulah mengapa sangat penting. Dan kemudian Desir juga menambahkan, bagi kami untuk menyelesaikan tujuan misi dalam dunia bayangan dan menghapuskannya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Desir, Rhoderia pun tidak bisa berkata apapun dan dia sangat terkejut dengan pengetahuan dari Desir ini. Kemudian Rhoderia membawa Desir menuju gedung utama Akademi Havarion. Setelah masuk ke dalam akademi, Rhoderia melihat ke arah Desir yang terlihat tidak terkejut dengan kondisi dari akademi itu. Di sini Rhoderia berkata, "Kenapa kau tampak tidak terkejut?" Kemudian Desir dengan tersenyum dia menjawab, kalau sebelumnya dia pernah melihat tempat seperti ini, jadi dia tidak akan terkejut. Rhoderia tampak keheranan, bagaimana mungkin bisa di tempat lain ada bangunan seperti ini. Di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba muncul seorang pria dan seorang gadis menghampiri Rhoderia. Pria ini bernama Al-Fahim, seorang penyihir air yang cukup memiliki bakat. Sedangkan Rhoderia merupakan penyihir api. Secara alami mereka berdua orang yang tampak tidak akur. Itu karena elemen mereka yang mempengaruhi kondisi itu. Kemudian di sini Al-Fahim berkata kepada Desir, "Siapakah kau di sana?" Kemudian Desir menjawab kalau dia merupakan mahasiswa dari tahun pertama bernama Desir. Kemudian di sini Al-Fahim langsung melihat di buku catatannya. Dia langsung tertawa saat melihat Desir merupakan orang biasa yang tidak memiliki bakat. Dia mentertawakan Rhoderia kalau itu merupakan hal yang pantas bagi dirinya untuk mendapatkan orang biasa di bawah bimbingannya. Rhoderia begitu marah, tapi di sisi lain dia juga tidak bisa membantah perkataan dari Al-Fahim kalau yang dikatakan juga benar. Setelah itu Al-Fahim beranjak pergi dengan gadis itu. Tapi di sini Desir hanya tersenyum saat melihat gadis itu. Gadis itu ialah teman perjuangannya bernama Ajes. Merupakan seorang kesatria yang bisa menggunakan sihir air. Disinilah pertemuan pertama Desir dan temannya dimulai. Setelah dia masuk ke dalam ruang ujian, Desir terlihat tertarik dengan sesuatu. Dia mendengarkan suara yang tampak tidak asing. Dia mendengarkan suara seorang gadis yang benar-benar dia cintai. Desir menengok ke arah gadis itu dan alangkah terkejutnya saat melihat gadis ini. Gadis ini bernama Romantika. Desir langsung menghampiri gadis itu dan menanyakan pertanyaan yang sangat aneh bagi gadis itu. Tapi bagi Desir ini merupakan hal yang sangat wajar mengingat Romantika telah tiada saat berada di masa lalu Desir.
Di sini Desir berkata kepada Romantika, apakah kau baik-baik saja? Bagaimana kondisimu? Romantika yang melihat itu tampak keheranan dengan Desir. Bagaimana mungkin orang biasa seperti ini bisa mengenal dirinya? Desir tersadar kalau dia telah melakukan hal yang bodoh dengan berbicara kepada Romantika. Karena saat ini mereka berdua bahkan belum saling mengenal. Desir hanya bisa terdiam. Tapi di dalam lubuk hati Desir terdalam, Desir benar merasa sangat lega dan senang saat melihat Romantika baik-baik saja. Karena persis diingatan masa lalunya, saat dia belum kembali ke waktu ini, dia telah kehilangan Romantika. Saat kehilangan itulah Desir begitu hancur, seakan-akan dunianya telah runtuh. Karena wanita yang dia cintai telah pergi dari kehidupannya. Romantika yang melihat Desir, dia tampak ketakutan dan melihat Desir sebagai pria aneh. Tapi di sisi lain Desir, dia membulatkan tekad. Dia akan kembali ke waktu itu dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia akan menyelamatkan teman-temannya dan orang-orang yang dia kenal. Dan termasuk wanita yang dia cintai, yaitu adalah Romantika. Bagaimanapun caranya dan bagaimanapun resikonya. Dan kemudian tak selang lama datang pengumuman yang akan segera dilakukan ujian masuk untuk kelas D. Di sini mereka akan dimasukkan ke dalam dunia bayangan dan berlari sejauh 8 km menuju garis akhir. Di sini mereka diizinkan untuk menggunakan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Dan bila ada yang cedera serius, maka otomatis dia akan didiskualifikasi. Setelah itu mereka masuk ke dalam dunia bayangan untuk melakukan perlombaan. Di sini sebelum mereka melakukan perlombaan, Desir menatap Ajes begitu lama. Desir mengira kalau Ajes mungkin saja mengingat sesuatu tentang diri mereka, atau bisa jadi Ajes juga dikirim dari masa depan untuk membantu dirinya menyelesaikan misi di dalam bayangan itu. Tapi sebelum perkiraan itu selesai dibaca oleh Desir, tiba-tiba Ajes mengatakan kepada Desir kalau dirinya adalah orang yang lemah, bahkan tubuhnya terlihat sangat lemah. Bahkan dia tidak perlu menggunakan trik apapun. Desir akan kalah dengan sendirinya. Desir sangat tersentak dengan perkataan dari Ajes yang tidak pernah berubah dan begitu belak-belakan kepada dirinya. 10 detik pun, waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Kini hitungan mundur, tinggal 10 detik lagi. Saat hitungan mencapai 1, mereka mulai berlari. Di sini terlihat Ajes begitu sangat cepat dengan teknik swatman-nya, langsung melesat jauh meninggalkan peserta yang lainnya, termasuk Desir dan Romantika. Di sini, Desir dan Romantika berada di barisan belakang. Mereka terus berlari dengan caranya mereka sendiri. Romantika hampir menginjak seekor monster yang cukup imut bagi dirinya, yang membuat Desir mengingat kejadian di masa lalu mereka. Dan tanpa sadar berkata kepada Romantika, ternyata kau masih menyukai hal-hal seperti itu. Romantika langsung marah dan berkata kepada Desir, apakah aku mengenalmu? Lebih baik kau fokus saja dengan balapan ini, tanpa memperdulikan apapun, dasar jelata. Perkataan cukup kasar yang dilontarkan oleh Romantika kepada Desir. Tapi Desir membalasnya dengan senyuman, yang membuat Romantika menjadi semakin kesal saat melihat Desir. Di barisan depan terlihat Ajes dan juga salah satu peserta masih tetap berlari. Tapi kemudian tiba-tiba muncul gelombang energi yang cukup besar dari belakang mereka. Ternyata Romantika telah menggunakan sihirnya untuk menghalangi mereka.